Yes, Pak Listener, kembali lagi di Senin Inspirasi, masih dengan bangkit dari keterpurukan bersama dengan Bu Sheila. Dan tadi kita juga udah ngobrol sama Mbak Ana gimana kemudian usaha dari Bu Sheila ini yang dari modal tidak seberapa sekarang usahanya sudah berkembang. Bahkan sekarang Bu Sheila di rumahnya sudah ada gade-gade juga ya, atau toko apa namanya jualan kelontong yang jualan sembako gitu. Tapi emang benar sih, karena kalau Jalan Kota tuh kalau hujan kalau mau dijual agak sulit ya. Sulitnya itu karena orang males keluar rumah. Tapi kalau saya secara pribadi sih biasanya kalau hujan saya suka makan gorengan, saya suka pesan online gitu. Nah kalau Mbak Sheila ini ada jualan online-nya nggak? Yang masih di sekitar Rapokaling. Oh, online juga? Biasa juga biar pesan. berarti via ini ya WhatsApp ya? Ya. Jualan. Bu Sheila ada di Jalan Koteta, bisa dikirim di rumah dulu tak 20 Betul. biji ya. Oh kayak begitu. Berarti dekat rumah sekarang kalau pesan-pesan ini untuk acara-acara udah mulai ke Mbak Sheila nih? Iya, iya. Itu biasa berapa pesanan itu? Pernah pesanan terbanyak itu dapat pesanan berapa? 300-an. 300 biji Iya, ya? 300 Itu dibikin biji. dari jam berapa? Dari pagi ya sampai sore. Pagi sampai sore itu 300 biji. Cukup lama ya durasi untuk bikin jalan kote ternyata ya. Lama prosesnya. Sekarang udah dibantu sama anaknya. Iya, anaknya. Dulu kan bikinnya sendiri, sekarang udah mulai terbantu. Nah, saya juga penasaran nih, kalau dulu kan jualannya dulu tuh sehari bisa dapat berapa sih? Dulu itu Satu hari ya dapat berapa? satu hari itu enggak sampai 100.000. Enggak sampai 100.000 Sehari, dulu ya. sehari. Sekarang ya lumayan lah. Sudah 100-an ke atas. 500-an adalah ya sehari ya. Enggak juga kayaknya di. Enggak juga. Kalau total sebulan lah sekarang udah berapa tuh penghasilannya? Kurang lebih 3 jutaan. Udah 3 jutaan. Kalau dulu berapa? Dulu syukur-syukur kalau sampai 1 juta. Itu kalau udah sampai 1 juta udah banyak banget ya. Sekarang udah 3 jutaan. Wow, berarti memang bener-bener udah mulai meningkat, apalagi sekarang udah ada jenis lainnya lagi ya. Jadi intinya adalah listener, kalau kita mau berusaha, ya kita berikhtiar pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan ya, dipertemukan dengan orang-orang baik, dan yang paling penting adalah kita tetap konsisten. Yang namanya jualan itu, usaha apapun kalau nggak konsisten itu pasti bakal meleot juga usahanya ya. Tapi karena Bu Sheila mungkin karena faktor ekonomi yang harus memang, kalau saya nggak jualan hari ini saya makan apa gitu ya. Kalau saya nggak jualan hari ini anak-anak nanti nggak bisa sekolah. Jadi memang mau nggak mau harus tetap berjualan. Nah, untuk rasanya sendiri gimana mempertahankan ini rasanya? Resepnya? Iya, resepnya itu ya dari yang pertama berkembang juga dari kritikan-kritikan orang. Ya, katanya dikasih begini, tambahin begini biar lebih enak ya. Saya ikuti saja itu. Jadi alhamdulillah rasanya bertahan sampai sekarang dan disukai banyak orang, alhamdulillah. Kalau dulu cuman isinya apa? Dulu itu cuma 2 biji isinya 2 macam, wortel dengan ubi. Sekarang sudah wortel, ubi, bihun, pakai telur. Oke, sudah ada telurnya ya. Sudah mulai berkembang ya. Ini dari harganya berapa nih? Ini sekarang ada harga 2.000 per biji, ada 3.000, sekitaran begitu. Jadi dari harga Rp500 ya, sekarang udah Rp2.000 per bijinya ya. Jadi ya emang sih kalau sekarang Rp500 udah nggak masuk akal sih ini ya. Menurut saya itu jualan atau bersedekah sih sebenarnya. Kalau harganya Rp500, emang rata-rata emang gorengan sekarang udah 2.000. Paling murah sekarang Rp1.000 ya, itu paling murah. Jadi kalau gorengan Bu Sheila ini jalan kotanya 2.000 sampai Rp3.000. Rp3.000. Nah, mungkin semua listener juga kalau mendengarkan kita hari ini terus merasa saya juga pengen deh kalau Bu Sheila bisa, masa saya enggak ya. Gimana sih caranya Mbak Ana bisa menghubungi Mbak Ana mungkin? Bagi yang ini bisa datang langsung aja Bu ke kantor Rumah Zakat Sulawesi Selatan di Jalan Sunu nomor 32B. Oke. Terakhir nih Mbak, apa sih yang paling sulit dalam mendampingi UMKM seperti ini? Yang paling sulit itu kadang mereka enggak mau didampingi masalah pencatatan keuangannya. Gitu. Mereka enggak mau ditahu seberapa banyak
keuntungan mereka, penjualan mereka itu nggak mau. Itu yang paling sulit, Bu. Oke, Gitu. mungkin takut di ini ya, diminta ya. Iya. Mungkin mereka berpikir ya. Iya, berpikir mungkin misalnya pihak rumah zakat tahu seberapa keuntungan mereka, itu mungkin yang dikhawatirkan para pelaku UKM gitu. Mungkin takutnya nanti kalau saya banyak jualannya nanti diminta sama rumah zakat ini ya. Diminta hasilnya ya. Iya, padahal kan kenapa kita harus tahu seberapa jauh pencatatan keuangannya supaya bisa didampingi grafiknya para pelaku UKM gitu. Kalau meningkat ya alhamdulillah, berarti bagaimana harus ditingkatkan kembali menjadi naik kelas gitu. Tapi memang ada setiap bantuan yang diberikan itu ada pengembalian enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ada pengembaliannya, tidak ada sama sekali. Oh, oke. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui ya. Sebagai pengetahuan juga bahwa kalau udah diberikan bantuan gak ada pengembalian. Kalaupun ada pencatatan mungkin hanya untuk mengetahui perkembangan ya. Perkembangan. Apakah memang ini yang didampingi usahanya semakin meningkat, apakah stuck Semakin atau menurun gitu. Jadi itu kesulitannya, nggak mau dicatat ya. Iya, pencatatannya nggak mau nyatet gitu juga. Termasuk Bu Sheila juga nggak mau. Sekarang itu saya sudah mulai rajin mencatat biar bisa ditentukan HPP-nya, bisa ditentukan juga ini rugi apa untung. Betul. Bisa ketahuan ya. Iya, betul. Karena kalau nggak dicatat juga gimana dong ya, kita bisa tahu. Laku saja. Iya, asal laku ini kok kenapa uangnya ini gini-gini aja ya. Itu karena nggak dicatat. Jadi pengeluarannya mungkin lebih banyak daripada pemasukan pada akhirnya. Nah, itu dia gunanya pencatatan. Oke, baik Ibu Sheila, makasih banyak loh. Kalau mau beli jualannya bisa langsung kemana? Bisa langsung ke Rapokalim, bisa juga Deta, bisa juga langsung ke rumah saya di Rapokalim Jalan Denta 1. Kalau mau pesan via WhatsApp di nomor 089 580 berapa lagi? Pokoknya kalau mau pesen cari aja deh di Gadeta ya. Ibu Sheila juga lupa nomornya berapa. Ada Maps-nya Gadeta, Bu. Ada Gadeta. Iya. Oh, ada ini. Ada Google Map-nya. Oh, ada Google Maps-nya. Iya. Langsung aja Gadeta kalau kita mau mencoba kelezatan jalan kota dari Ibu Sheila. Oke, Bu Sheila makasih banyak. Mbak Ana juga makasih banyak ya. Semoga seluruh UMKM seperti Ibu Sheila ini yang udah terbantu ini ya. Mereka juga bisa merasakan manfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Amin. Ya kan, karena apapun itu usaha yang kita jalankan kita nyari berkahnya gitu, betul. Karena kalau berkah pasti rezeki juga bakal moncor tuh, mengalir itu banyak banget. Betul. Oke, makasih banyak dan sukses untuk usaha Ibu Sheila. Semoga dan smart listener, semoga kisah yang kami bagikan hari ini untuk Anda bisa menginspirasi kita semua. Untuk kisah lainnya bisa didengarkan kembali di radio kesayangan Anda di 101,1 Smart FM di Senin Inspirasi. Saya Priscilla Rini, pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk Anda. Sampai jumpa, bye.